gedung Capitol, kalau ditanya Senayan, yang sangat steril, ya, simbol demokrasi di Amerika itu diobrak-abrik itu sama pendukung Trump. Itu dampaknya bagi media sosial kalau salah penggunaan. Makanya akhirnya Twitter memban Trump, ban semua itu malah Trump akunnya ditutup dan sekarang tidak akan boleh buat akun baru. Itu belakangan. Makanya di dunia jurnalistik begitu juga, kita tidak bisa melawan pengaruh media sosial, itu tidak bisa kita lawan karena mereka punya platform sendiri, Facebook, Twitter, Instagram, mereka punya platform sendiri dan mereka diatur sendiri gitu. Dan bagaimana media menyikapinya? Makanya media besar, media kita ini sebagai media online rata-rata memakai itu, menjadikan medsos itu untuk kita menyebar konten jurnalistik. Tak bisa kita tinggalkan, kita putus itu, kita pakai itu. Makanya semua media-media, apalagi jangan kan di Jakarta, di Riau ini aja, udah online mungkin kamu tengok kayak Depo, Cakaplah, Depo, Riau, yang saya tahu ya, mereka punya akun media sosial. Itu apa? Biar mereka juga mempunyai kedekatan dengan pembacanya, dengan media sosial, tapi tetap mempertahankan kontennya, konten jurnalistik gitu. Kami ada yang tahu TikTok? Tahu kan? TikTok tahu? Tahu. Siapa tahu TikTok? Tidak kan? TikTok. Ada yang tahu TikTok? Ada? Tahu. Apa? Siapa? TikTok apa tuh? Apa TikTok? TikTok apa? Gambar apa sih namanya? Erwin. Kalau saya tanya Dewi tahu dia. Dewi, apa Dewi? Salah satu jenis media sosial. Baik. Kontennya apa? Video pendek. Video pendek. Ada yang tahu nggak? TikTok. TikTok tuh aplikasi medsos buatan Cina ya, Cina. Dia menyaingi Instagram gitu. Jadi di situ video, kontennya video. Tapi awal-awalnya itu banyak yang orang menari, joget TikTok. Makanya dia bilang joget TikTok kan. Ada musik, kita joget, direkam, diupload di Indonesia. Belakangan TikTok itu jadi tempat menyebar hoak juga selain hobi hobi untuk mengekspresikan joget dia itu. Misalnya di video, misalnya di pantai ini, tengok dikasih gambar merah, tengok tanda yang tanda panah, sebentar lagi berubah. Kita tonton sudah habis, ada isinya. Cuma untuk membuat orang tertarik, nonton bagus dah. Untuk membuat pengikutnya baca, melihat kontennya. Tapi kita maki TikTok, kita buang itu tempat sumber hoak, tempat manfaat ya, ini manfaat lah. Tak bisa juga anak-anak banyak nonton, banyak make. Tengok lah anak SD, lihat TikTok rame-rame, foto bulan TikTok. Tak bisa kita tinggalkan. Makanya Rio Post akhirnya buat akun TikTok ya. Saya ada. Report.co itu punya akun TikTok. Itu cara untuk menjadikan bahwasanya kita, kalau kita tinggal, kita jauhi, kita bermanfaat. Dan kalau kita dekatkan, kita pakai untuk penyebaran informasi, berita, kita manfaatkan TikTok itu. Apalagi TikTok itu rank penggunanya jauh. Kalau Twitter kan rata-rata 25 sampai 35. Facebook jauh juga tuh. Kalau Instagram tuh belasan sampai 30-an ya. Kalau TikTok tuh agak jauh. Anak SD pun suka TikTok, punya akun TikTok. Ponakan saya yang berkelas nanti punya akun TikTok. Itu kita pakai. Ya lumayan. Jadi ketika misalnya ada berita atau video kita post di online misalnya, kurang sebenarnya, kita post di TikTok, kasih tahu dan kasih clue sedikit, ini lengkapnya baca di Report.co. Nanti atau baca Instagram. Nanti kadang-kadang komen di berita tuh orang biasanya para pengikut tuh akan buat nih, siapa yang sini setelah nonton TikTok, cuci tangan. Jadi rata-rata banyak juga yang setelah nengok TikTok, nengok web kita. Nah itu caranya memanfaatkan
media sosial. Men, kita Repost sudah verifikasi sampai tadi berapa ya? 327.000 nggak salah pengikutnya. Intinya apa? Sampai kita sendiri, enggak ya? Kontennya konten apa? Konten berita. Nah, kita gini-gini kita lah. Apa-apa aja sih. Laris tuh. Dapat. Cuman ketika kita buat kayak gini, coba kita. Coba aja. Kita jadikan berita. Konten video itu dan banyak. Sampai hari ini akun Repost pengikutnya sudah 327.000. Ditonton 3 miliar, 3 juta orang, 3M. 3M. Semua posisnya tuh bang ya. Ya, itu kami bangun Oktober ya, di September, Oktober jalan, Oktober, November, Desember, Januari 14. Jadi kami punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter, ada lagi Daily Motion, kurang YouTube punya. Yang minggu ini yang lumayan kencang viewernya itu tuh yang di Senayan, kasus Senayan yang semburan gas. Iya. Nah, kebetulan kami punya drone, kami ambil drone, ada 4 kali terbit. Yang kemarin terakhir udah berapa ribu ya? Yang paling tinggi itu postingan kedua lewat 50.000 tonton orang. Nah, itu cara mengengagement pembaca bahwasanya Repost itu ada. Karena harus diakui kami di bisnis koran kan koran pelanggan Repost itu, dimana buat pembacanya itu ya pembaca tradisional pelanggan. Nah, nanti tidak semua misalnya ambil pelanggan koran karena nggak baca, ketika ambil dan misalnya bapaknya nggak lagi langganan atau meninggal di mana, anak nggak lanjutkan kurang. Nah, bagaimana cara mengenalkan kepada anak-anak dan anak muda itu ya dengan itu akun TikTok, akun media sosial. Bahkan saya pernah ngasih materi di kuliah di kampus mahasiswa saya tanya apa gitu, ada baca koran hari ini 40 orang, 1 orang katanya di mana bacanya, di sekre Persma, bukan di rumah dia, sekretariat Pers mahasiswa, karena ada koran kan, itu udah baca 40 orang lebih, 1 orang baca koran. Tahu dia post, tahu di mana, Instagram. Bayangkan, mereka tahu dia post di Instagram. Mereka tahu dia post sebuah perusahaan media di Instagram. Makanya kita bersiap ke depannya bagaimana bisnis media cetak tidak akan mati, bisa jadi. Kami mempertahankan itu karena secara bisnis cetak masih bisa untuk menghidupi sebanyak orang. Tapi kami tidak bisa membiarkan media sosial itu merajalela, tidak kami gunakan. Makanya kami pakai YouTube, Facebook segala macamnya. Mungkin yang grup-grup nanti mau diajak itu juga bukan berpost semuanya. Kemarin anak adik belajar di sini, kita belajar itu juga. Maksud saya di sini kita harus membuka mindset soal jurnalisme. Jurnalisme itu tidak akan mati, cuman medianya itu bisa berubah. Media kita menyampaikan kerja jurnalistik itu bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Gimana bentuknya? Ya mari kita tunggu sama-sama. Gimana nantinya zaman yang berubah. Karena susah juga ketika dulu radio misalnya keluar, Jaya Radio zaman perang dulu kan. Nah, keluarlah radio bergambar, namanya televisi. Ini kan mati radio ini. Radio kan mati karena udah ada yang lebih oke bergambar. Tapi sekarang radio nak mati-mati juga. Ketika radio terus berkembang dari dulu frekuensi AM berubah FM, lebih suara lebih jernih, dan sekarang konsepnya digital, suara lebih jernih, dan harus diakui
para pengendara mobil rata-rata sering dengar radio. Nah, itu dimanfaatkan. Jadi mereka berkembang. Jadi makanya konten radio itu dihajar jam-jam trafik sibuk, pergi kantor, pulang kantor itu dengan konten yang ringan, fresh, buat orang pulang kerja biar tidak suntuk lagi. Nah, mereka berubah untuk, karena harus diakui, kalau saya dulu kan nonton dengar radio, beli radio AM yang kecil itu kan, ada yang pernah mengalami seperti itu? Radio AM, mendengar sandiwara radio di radio kecil, nonton ini. Kalau tak pakai itu kan boleh play sama kakek kan punya radio transistor besar kan. Dulu seperti itu. Sekarang di sini semua kan, di smartphone bisa semua, bisa dapat radio, bisa TV semuanya. Nah, makanya radio pun berubah layarnya ke digital. Ketika dia bisa didengar di handphone, nah mereka tidak akan kehilangan gitu. Nah, itulah kedepannya jurnalisme. Itulah gambaran garis besar yang coba kita diskusikan. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan angkat tangan aja. Kalau ngantuk bilang ngobrol. Oke. Ini saya ngambil konsep ini media morfosis ya, lebih menceritakan gimana kawan-kawan kedepannya seperti apa dunia jurnalistik itu biar kita tetap menjaga profesi ini, kita tetap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan profesi kita ini. Oke, next, ini mungkin udah tadi ya, udah ya, first, nggak apa-apa. Fungsi penengah ini penting. Pertanyaan kan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ada 4 fungsi pers. Makanya ada berita pendidikan, ada berita hiburan, dan kontrol sosial. Itu yang harus fungsi pers yang harus kita jaga. Medianya terserah. Kita ikut perkembangan zaman. Nah, ini yang tentang lembaga ekonomi. Ketika kita jadi perusahaan, sebuah badan usaha di lembaga ekonomi dia. Nah, istilah yang tantangan terbesar sekarang ini menjaga pers itu dalam sebuah lembaga ekonomi tetap bisa eksis sustainable ke depannya di tengah gempuran dunia digital dan media sosial. Oke, next. Ini ya sepakat kita nih kan, kita paham semua. Ini peranan pers nasional itu melihat masyarakat mengetahui mereka juga dasar demokrasi, mendukung supermasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, menegakkan pendapat umum berdasarkan pemeriksaan tepat, akurat dan benar. Pengawasan juga untuk kepentingan umum, ingat kepentingan umum itu harus kita penuhi, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itu undang-undang pers pasal 6 A sampai E. Ini faktor media periksa itu kan ada 2, internal yaitu bagi kita wartawan, media maunya apa, dan eksternal apa yang terjadi di luar. Kan 2 hal itu aja, kita mau meliput atau kejadian yang kita liput, kan 2 itu aja kan. Dan itu ya lanjut ya cepatnya. Saya ada 2 slide, ada 2 bahan. Kalau terkejar saya sharing kedua-duanya biar kawan-kawan bisa ada yang didapat dari cara ini. Ini jurnalisme saat ini. Jadi maksudnya yang terjadi sekarang ini bukan hanya dari tampilan bahasa itu tuh. Ini sekarang tentang wine, bukan tentang botol. Jadi yang penting satu isinya. Isi dari jurnalisme itu. Karena kalau kita tidak mempertahankan isinya sesuai kaidah jurnalistik, sesuai kode etik, sesuai undang-undang pers, seperti saya bilang tadi, apa bedanya dengan tetangga, kawan-kawan kita yang posting update status di media sosial? Gak ada bedanya. Apanya? 5W1H, mereka 5W1H juga. Tapi apa bedanya? Nah, ketika kita menjaga isi dengan tetap prinsip-prinsip jurnalisme itu dan dengan keberimbangan fairness itu, itulah bedanya kita.
kita memberikan informasi yang tidak berpihak dan bisa mencerahkan masyarakat. Kalau itu kita jaga, itu akan membedakan kita dengan konten-konten di media sosial. Kalau tidak kita jaga, ya sama kita bunuh diri kan. Makanya sekarang jurnalisme saya ini tuh soal isi, tidak perlu botol itu kemasan. Belum. Yang kedua soal konten. Konten. Kalau kita konten tidak kita jaga, yaudah. Ya sekarang dulu ketika koran keluar datang media online sering tinggal cetak kan besoknya lagi keluarnya. Soal kecepatan udah menang online betul kan. Tapi sekarang sebulan tadi online kalah dengan media sosial. Ketika kawan nengok kejadian, nelfon polisi, wawancara warga, si Badu itu udah posting dia di live IG-nya, live Facebook-nya. Ini kejadian di sini, jam sini. Kehausan masyarakat informasi secepat mungkin itu sudah diberikan oleh media sosial. Sudah sampai ketika dan mereka ada nengok Facebook, dan nengok Instagram. Apalagi yang kita berikan? Kalau dulu oleh online oke. Online mengalahkan cetak. Makanya ketika online cetak pun bertransformasi mencari sisi lain, menggali lebih banyak, biar ketika yang membaca online besok tetap mau baca cetak. Makanya dibuat model yang lain. Ketika sekarang online sudah masuk media sosial, apa yang mau kita buat lagi? Makanya kita pun harus menjaga konten itu. Kalau tidak kita jaga, kalau informasi yang kita berikan sama dengan live Facebook atau Instagram di postingan warganet, ya orang akan baca kita lagi. Apa gunanya? Karena soal informasi yang warga butuhkan udah ada di medsos. Dari kejadian udah ada lumpur gas menyimpul segala macam udah ada di medsos. Cuman bedanya kan kita dijaga, kita dilindungi undang-undang, kita dilindungi kode etik. Mereka tidak ada. Ketika salah informasikan langsung kena UITE. Itu aja bedanya. Kelebihan kita itu dijaga oleh kode etik dan undang-undang. Kita dilindungi. Ada undang-undang melindungi profesi kita. Sama dengan dokter, jaksa, hakim. Itu kan profesi di antara profesi yang dijaga oleh standar etik. Sama kayak dokter. Misalnya Pak Dika ya, pergi ke dokter. Bapak dulu nih meja minum 3 kali sehari, protes nggak? Habiskan 3 hari, habis itu balik lagi, protes nggak Pak dokter? Enggak kan? Bawa ambil obat, pulang minum. Segitu percayanya kita ke dokter tuh. Apapun dikasih kita makan. Itulah kepercayaan. Bagaimana yang menjaga dokter itu apa? Etik. Mereka punya kode etik. Etik itulah menjaga dia agar mereka tetap berikan obat yang tidak menimbulkan, tidak merugikan si pasien. Begitu juga kita, jaksa juga, pengacara juga, hakim juga, ada undang-undang profesinya. Kita juga dilindungi undang-undang Pers nomor 40 2009. Kenapa kita dibatasi oleh etik? Karena separuh beban masyarakat itu tumpukan ke kita. Masyarakat menumpukan beban ke kita untuk menyuarakan aspirasi mereka ke siapapun, ke penguasa, ke perusahaan, ke pribadi. Itu kita memegang beban di situ. Kalau kita tak hati-hati menjaganya, kita akan mengkhianati kepercayaan masyarakat ke kita. Itu makanya kita diatur oleh kode etik. Menjagalah dengan konten gitu. Ketika konten itu tetap berisi, berimbang, menyuarakan aspirasi warga, kita akan tetap percaya dan jurnalisme itu akan tetap hidup dan kita akan diakui sebagai wartawan yang tetap menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Makanya ada standar etik yang dijaga. Maka Dewan Pers menjaga itu etik. Karena ketika misal berkasus diadukan ke Dewan Pers misalnya satu pemberitaan, standar pertama yang dipilih Dewan Pers hanya satu, punya niat buruk enggak? Itu aja. Ketika ada niat buruk dari si pembuat berita, dah kena etik. Ketika enggak ada niat buruk, dah aman.
bisa di proses sesuai undang-undang pers dan kode etik. Makanya standar bagus sederhana, niat buruk enggak. Karena niat buruk itu yang akan bisa merusak kepercayaan yang dibebankan masyarakat kita sebagai jurnalis untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kalau kita punya niat buruk udah kena. Paling standar paling gampang. Buka undang-undang pers, undang-undang apa semua, undang-undang pers kode etik. Niat buruk itu. Nah, menjaga itu dengan konten, baik untuk cetak atau online. Kalau konten kita nggak kita jaga, ya udah kita akan tidak dipercaya membaca, dipercaya masyarakat, dipercaya semua pihak, dan habis itu menjadi apa? Gitu. Terus yang ketiga, jurnalisme ke masa ini. Terus banyak preview dan sedikit review. Kalau dulu zaman 2001 saya jadi wartawan olahraga kan, kalau ikut SPS misalnya, kan pergi ke SPS zaman SPS punya pemain bintang kan, Kurniawan, Mas Akti segala macam gitu. Kan main sore ini saya buat laporan pertandingan, besok kan tetap ditunggu orang. Ya kan, ditunggu orang. Karena saingan kami waktu itu cuma radio mengadakan live. Kalau online belum gitu kali. Radio RRI yang mengadakan live. Hasilnya skor. Nah, laporan besok akan tetap ditunggu, dibaca. Nah, itu masih review. Sekarang nggak bisa lagi. Penonton pun bisa jadi wartawan. Nonton apa dia? Direkam, nanti diupload di Instagram dia atau Facebook dia atau live Facebook. Kita mau apa lagi gitu? Apa yang mau kita berikan lagi? Makanya perkembangan dunia sekarang itu dengan gencarnya media sosial itu, kita mengurangi pemberitaan yang menjelaskan review sudah mereview, banyak preview. Misalnya ada kejadian kedepannya gimana, yang menceritakan kejadian itu sangat sedikit. Gitu ya di online, ketika kawan-kawan misalnya kayak terakhir tuh semburan lumpur di Tenayan itu, kan awalnya santri di belakang buka ngebor, keluar gas, santri liput keluar, liput di videoin, udah tahu kan ada semburan gas di Tenayan di pesantren Al Ihsan, udah keinginan tahu ada kejadian sudah. Nah, online pun akhirnya kita jurnalis mencari online, selain tanya ke situ, tanya penyebabnya, langsung cari sumber lain, internet SDM, pihak perusahaan, kenapa bisa ini, gimana pemetaannya, selama ini dalam itu kan lebih ke depannya gimana, kok bisa ada kejadian seperti ini di lokasi ini gitu. Ini kan bentuk kita untuk memberikan informasi yang lebih sekedar dari sebuah kejadian kepada masyarakat membaca. Nah, kenapa kami memutuskan akhirnya beli drone dulu itu? Karena masyarakat sudah punya semua kamera, handphone sekarang sudah canggih, sudah sampai 64 megapiksel kameranya, bayangkan, sudah lebih dari DSLR hasilnya. Maka itu hal tertentu kami 2 tahun lalu beli drone, karena belum semua orang punya, dan untuk hal kejadian tertentu kami pakai drone. Nah, itu kan ditonton orang. Karena berbeda kalau mengandalkan kamera biasa, paling mencari sisi yang lebih spesifik, humanis, tragis, segala macam gitu. Karena kalau untuk merekam kejadian aja, itu udah ada di medsos semuanya. Ya lah, kawan-kawan pun tahu mungkin banyak kejadian di Bengkalis dan Sungai Pangi sekitar itu dari medsos banyak awalnya. Kalau kita pertahankan dengan berita sekedar strike news selesai, ya udah, nggak dibaca orang. Orang udah tahu dari medsos semua. Nah, ini sih bilang tadi, jurnalisme sekarang, citizen journalism. Warga bisa jadi wartawan kan dengan akun dia itu. Bahkan banyak media-media besar itu melihara citizen journalism. Dikasih orang warga yang punya interest dengan dunia jurnalistik, latih membuat kamera, latih membuat video, latih membuat berita singkat. Jadi kan laporan warga. Metro TV sebesar Metro TV dan semua nantinya
program citizen kan? Program dinas warga ini kiriman dari warga di Anu. Mereka pakai sih ke depannya. Jadi masalahnya ketika itu tambah banyak warga, kita mau kemana? Kerjaan kita mau apa? Makanya kembali ke kitanya. Kita perbaiki diri, perbaiki konten, biar tak dibaca orang. Kalau enggak, udah selesai semua media sosial. Kita merubah, mindsetnya berubah. Dan itu masyarakat luar berubah. Masyarakat biasa, pemerintah, stakeholder nanti kan berubah mindsetnya soal media ini. Kalau kita tidak menjaga ya udah. Kan sadar kan di daerah-daerah Humas sendiri punya perangkat orang buat video segala macam kan. Terasa enggak tugas kita udah dikerjakan oleh mereka? Mereka berapa loh? Cuma staf di Humas gitu. Staf di Diskominfo gitu. Gimana caranya? Ya, kita memperbaiki diri. Kalau enggak, ya udah. Nanti ujung-ujungnya ke depan mereka tak pakai kita lagi. Kami punya web portal sendiri kok. Kami punya kameramen sendiri, kami punya petugas tutorial sendiri. Sudah selesai dengan kami, dengan riset, kami punya medsos sendiri. Mau apa kita? Kalau kita tidak memperbaiki diri dan konten. Ini yang kelima, multi platform. Ya, saya bilang dulu. Sekarang kita menerapkan kerja jurnalistik, medianya kita pakai semua. Kalau kami di Deopos kan mau mencetak, mau online, mau medsos, kita pakai itu untuk menyampaikan informasi kita. Kalau tidak seperti itu, ya seperti balik seperti saya ceritakan tadi. Di luar itu dunia berkembang dengan sangat pesat. Apalagi ada dinas warga, ada media sosial. Kalau sekedar kita memberitakan bahwasanya sebuah peristiwa aja, kalah sama media sosial. Kita harus punya nilai lebih. Makanya di Opos, sorry ya kalau contohnya sering ke Opos, nggak apa ya, karena itu saya lebih paham gitu dengan di Opos untuk hal tertentu mencari angle beda dan lebih mendalam. Dan kami memberi tempat lebih bagi kawan-kawan yang punya passion untuk menulis investigasi, menulis news. Makanya Amin tadi itu sejarahnya di Riopos 2 kali dapat Adi Negoro. Pertama dia dapat dicetak di Negoro 2017 dan kedua 2020. Yang kedua itu di online di riopos.com. Cetak Adi Negoro pertama dia itu soal perdagangan lintas batas di Meranti Bekasi. Bayangkan kami terbitkan 10 edisi terbitan berturut-turut di koran 2019. Terbitin ada sekitar 3 bulan ya liputan. Kumpul bahan liputan 3 bulan setelah oke semua bahan mana bahannya Ji? Saya haji sebenarnya. Dia udah haji nih. Berapa edisi? Kayaknya 10 oke. Store 5 dulu. Store 5 masih siap terbit. Store 5 oke. Habis itu dikirimkannya di Moro dapat. Yang online itu satu tulisan tapi panjang. Kalau online kan enak jaga page-nya 1, 2, 3, 4. Tapi ada videonya. Jadi di tampilan online itu ada video, ada berita, ada video dan diolah oleh tim video. Dia punya gambar video, diolah oleh tim digital Repos, diterbitkan di web, diterbitkan di YouTube, diterbitkan di Instagram. Itu bahkan apalagi di 2020. Itu yang bentuk-bentuk bagaimana kami mempertahankan jurnalis ini itu. Makanya ketika kawan-kawan di Pertamina dari Bapak ini minta mengajak bantuan ini, saya usulkan dia karena jarang loh orang bisa dapat ada di Negoro 2 kali. Jarang ada bidang. Paling tak sampai 5 jari kok. Selama di Negoro itu ada. Riopos itu ada di Negoro ketiga. Dulu sebelum saya masuk Riopos, Mustami Talib namanya. Kalau kenal Mustami Talib itu ada di Negoro pertama. 96 97 lupa saya. 3
Itu yang kedua, ada 3 kali. Makanya saya kasih tiga satu hari amin untuk diskusi dengan kawan. Panitia setuju, oke. Saya pikir banyaklah manfaat yang didapat dari yang ini. Oke, next. Pada pertanyaan, silakan ya. Santai aja. Kalau ngantuk minum kopi. Nih ya. Ini. Kenapa kita harus berubah? Karena sekarang berubah. Makanya bilang landscape media itu dulu sinyal platform, sinyal satu aja, koran-koran aja, radio aja, TV aja. Sadar nggak ya? Mungkin kawan-kawan mesti nengok YouTube misalnya. TV pun punya channel YouTube, bayangkan. TV punya channel YouTube. Semua konten acara TV itu dipindahkan ke YouTube, pindahkan ke Instagram. Itu bukan latah, enggak. Itu untuk sebenarnya tadi menjadikan semua platform itu dipakai biar pesannya sampai. Apa yang buat mereka itu? Kalau misalnya IRC misalnya ada acara kan orang nonton dari jam 8 sampai jam 12 malam. Bagi yang nonton, kadang kita udah nonton kan. Nah, besok pagi kadang jam 3 itu udah mulai tuh di-share di YouTube mereka tuh di part. Pagi-paginya part 1, part 2, part 3. Kita nonton lagi gitu. Nah, itu menggunakan semua platform. Nah, lanskap sekarang tuh seperti itu media. Hampir semua media. Tidak ada media yang tidak pakai media platform. Tengok. Silakan mau media sebut New York Times. New York Times itu yang punya orang terkaya dunia. Masih orang terkaya dunia sekarang ya. Ya kalah ya. Jeff Bezos itu punya Amazon, punya koran New York Times, semua di Washington Post. Punya platform media sosial, punya Instagram, punya YouTube, tapi korannya ada, digitalnya ada. Itu untuk memperkuat engagement agar informasi itu sampaikan ke masyarakat. Newsroom dulu individualis sendiri, sekarang open space. Udah banyak media yang bekerja sama untuk bersama menyediakan proyek liputan. Kalau terakhir hari minggu yang tempo misalnya, kayak minggu hari Senin lalu, kan minggu lalu ya, minggu lalu Pak. Soal Sukanto Tanoto itu kolaborasi dengan lembaga anti korupsi di Eropa sana. Itu bentuk model liputan kolaboratif dan itu tidak akan ada di media sosial. Dia boleh dan itu tidak akan ada di media harian. Nah, itu gak ada. Kami di mana kita di sini kita juga kayak di Indonesia ini kan kayak media cyber itu kan ada yang setahu saya ada AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia, JSMSI, Jaringan Media Sosial Indonesia. Itu yang tahu saya. Kalau nggak tahu, itu apa? Itu bentuk kolaborasi. Mereka berhimpun di satu tempat, membicarakan ide. Mereka berpikir kalau kita mempertahankan bisnis media ini dengan jurnalistik mutu itu, di depan kita harus bagaimana? Itu didiskusikan untuk menghadapi tsunami media sosial ini. Berkolaborasi, kadang buat liputan bersama, kadang buat konten bersama. Sah-sah aja. Kalau dulu nggak ada seperti itu.